warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Tak lupa selawat serta salam yang kami haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Rian Adni ME selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar Modal Syariah. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Atina Husna NIM 02, selanjutnya Ahmad Muhibbuddin NIM 011, Alvina Dwi Amelia NIM 13, dan Anissa Sa'din Fadilah NIM 32. Go Public merupakan proses penawaran saham kepada publik atau suatu kegiatan pengubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui proses penawaran saham ke masyarakat umum. Menurut istilah pasar modal perusahaan, Go Public disebut perusahaan IPO atau Initial Public Offering, yaitu perusahaan yang telah melakukan penawaran pasar perdana kepada masyarakat. Manfaat perusahaan melakukan Go Public, yang pertama ada memperoleh sumber pendanaan baru. Perusahaan yang Go Public akan mendapat modal tambahan dari saham yang dijual. Modal ini dapat diolah menjadi biaya untuk membayar utang atau bahkan diinvestasikan kembali. Jika sebuah perusahaan yang akan dijual sebagian sahamnya memiliki citra yang bagus, maka investor akan dengan senang hati membayarkan hutang mereka. Yang kedua, ada meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia membuat publik dapat memperoleh valuasi terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan. Dengan keterbukaan perusahaan akan membuatnya mendapatkan perhatian media dan komunitas keuangan. Hal ini berguna untuk meningkatkan citra perusahaan serta pengenalan produk secara luas sehingga tercipta pasar dan pelanggan baru dalam bisnis. Yang keempat, ada mempertahankan kelangsungan usaha. Sebuah perusahaan yang telah dikenal publik akan memiliki potensi besar untuk dapat mempertahankan kesejahteraannya dibanding dengan perusahaan tertutup. Yang kelima, ada insentif pajak. Pemerintah memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang Go Public berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah dan nomor 77 tahun 2013 tentang penurunan tarif pajak yang penghasilan bagi pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Tahap-tahap Go Public. Yang pertama, tahapan awal persiapan. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. A. RUPS dan persetujuan pemegang saham. Pada tahapan paling awal, perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham RUPS untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. B. Restrukturisasi perubahan anggaran dasar dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. C. Setelah mendapatkan persetujuan selanjutnya, emiten melakukan penunjukan penjamin emisi beserta lembaga dan profesi penunjang yang telah terdaftar di OJK, yaitu seperti 1. Penjamin emisi underwriter merupakan pihak yang paling banyak keterlibatan dalam membantu emiten dalam rangka penerbitan. Kegiatan yang dilakukan penjamin emisi antara lain menyiapkan berbagai dokumen, membantu menyiapkan prospektus dan memberikan penjaminan atas penerbitan. 2. Akuntan publik bertugas untuk melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon emiten untuk 2 tahun terakhir. 3. Penilai untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut. 4. Konsultan hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum atau lembaga opinion. 5. Notaris untuk membuat akta perubahan anggaran dasar, akta perjanjian dalam penawaran umum dan juga notulen. 2. Tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. A. Mempersiapkan persyaratan dokumen yang dibutuhkan. B. Pengajuan dokumen ke OJK. C. Pemeriksaan dan evaluasi oleh OJK. D. Setelah lengkap, maka OJK akan mengeluarkan pernyataan efektif dalam waktu 45 hari setelah meneliti kelengkapan dokumen, cakupan, dan kejelasan informasi serta keterbukaan menurut aspek hukum, akuntansi, keuangan, dan manajemen. Baik, saya akan melanjutkan dan menjelaskan materi mengenai proses Go Public, yaitu pada tahap ketiga. Proses Go Public pada tahap ketiga yaitu terdapat pada tahap penawaran saham. Tahapan ini merupakan tahapan utama di mana emiten menawarkan sahamnya kepada masyarakat investor. Dalam masa penawaran saham ini biasanya sampai 5 hari kerja,
Dan di sini dalam hal jumlah saham yang kita tawarkan, peminatnya lebih banyak. Dalam arti bahwa kita perlu melakukan yang pertama ada penjatahan, di mana atas permintaan tersebut jauh lebih banyak daripada yang kita tawarkan. Di dalam penjatahan ini ada bagian yang namanya manajer, di mana penjatahan ini wajib diselesaikan maksimal 2 hari kerja. Setelah itu dilakukan distribusi saham maksimal juga paling lambat diselesaikan 2 hari kerja. Yang kedua yaitu ada refund dan distribusi saham. Refund adalah pemesan yang pemesanannya tidak terpenuhi, maka perlu dilakukan refund dalam waktu maksimal diselesaikan dalam 2 hari setelah penjatahan. Dan setelah itu perlu melakukan penyampaian laporan hasil penawaran umum kepada OJK. Di sini manajer penjatahan itu juga wajib untuk menunjukkan akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan khusus terkait pemesanan dan juga penjatahan efek ini. Dan juga wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa penawaran umum. Setelah itu yaitu penyampaian informasi jumlah pemegang saham ke BEI. Selanjutnya yaitu pada tahap keempat mengenai tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah penjualan saham di pasar perdana selesai, saham tersebut dapat dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Namun hal ini tergantung apakah emiten tersebut memenuhi persyaratan atau listing requirements yang berlaku di BEI. Berdasarkan evaluasi dan penilaian bursa menyampaikan penolakan atau memberikan persetujuan prinsip atas permohonan pencatatan selambat-lambatnya 10 hari sejak bursa memperoleh dokumen dan atau informasi secara lengkap. Dalam proses evaluasi atas permohonan pencatatan tersebut, bursa akan meminta calon perusahaan tercatat melakukan presentasi mengenai rencana pencatatan sahamnya, dan bursa juga melakukan company visit ke calon perusahaan tercatat. Persyaratan pencatatan awal efek. Di sini sudah ditampilkan tabel terkait dengan syarat-syarat pencatatan awal efek. Kalian dapat melihat serta mengamati sendiri tabel yang telah kami tampilkan. Untuk mempermudah kalian dalam memahami isi dari tabel tersebut, saya akan menjelaskan lebih singkatnya, atau inti dari tabel tersebut adalah seperti ini. Di saham itu ada 2, yaitu papan utama dan papan pengembangan. Papan utama ini yaitu perusahaan yang sudah besar atau sudah terkenal, sedangkan papan pengembangan sendiri merupakan perusahaan yang menengah atau belum terkenal di wilayah masyarakat. Di dalam papan utama ini, aktiva berwujud bersih yaitu lebih besar dari 100 miliar, tapi di papan pengembangan aktiva bersihnya lebih dari 5 miliar. Misalnya nih, sudah semakin besar maka perusahaan tersebut boleh dipindah di papan utama. Di papan utama ini, selain aktiva berwujud bersih dari jumlah yang disebutkan tadi, minimal pemegang sahamnya pun juga harus minimal 1000 pihak, atau artinya dijual di 1000 investor. Sedangkan di papan pengembangan, selain aktiva bersihnya juga minimal di atas 500, pihak atau investor juga harus memenuhi 500 orang. Materi selanjutnya adalah bagaimana setelah go public. Yang pertama adalah berbagi kepemilikan dengan publik, yang artinya setelah go public, maka kepemilikan dari pendiri perusahaan tidak lagi sebesar 100% dan harus berbagi suara dalam rapat umum pemegang saham. Yang kedua adalah mematuhi peraturan pasar modal. Aturan dalam pasar modal yaitu terkait dengan transparansi atau keterbukaan informasi untuk memastikan para pemegang saham memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam membuat keputusan investasinya. Selain itu, pemerintah akan memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang telah melakukan go public, yang tentunya memenuhi kriteria tertentu. Terkait kepemilikan sahamnya, tentunya akan mendapatkan perhatian dari media maupun dari analisis sehingga membuat produk, jasa, dan proyeknya akan dikenal di masyarakat luas. Serta peluang bisnis dan kerjasama yang semakin terbuka. Dan dengan pendanaan melalui go public, itu akan membuat ekspansi usaha menjadi lebih mudah dan cepat. Sehingga menunjang kinerja perusahaan, hal ini akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik dan stakeholder.